Catatan Presiden RI. Presiden menegaskan 17 kepala negara telah mengkonfirmasi kehadirannya dalam pertemuan KTT G20 15 hingga 16 November mendatang. Yang artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita. Presiden Jokowi melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan angkutan massal perkotaan menjadi keharusan yang diintensifkan. Angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Selasa 1 November di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dalam keterangannya kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan dalam pertemuannya dengan Presiden, dirinya melaporkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, diantaranya tentang pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan di titik nol kawasan IKN. Kemarin pelaksanaan Sumpah Pemuda sudah kita lakukan di IKN, juga saya laporkan, bagus. Kemudian juga kegiatan-kegiatan olahraga pada umumnya, seperti beberapa waktu yang lalu saya ke Papua, saya kebetulan menguji di Uncen, dan salah satu hal yang menarik adalah bagaimana kita mendorong lagi Papua sebagai provinsi olahraga. Sedang kita persiapkan itu karena memang dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh teman-teman di Uncen itu, dampak dari pelaksanaan PON terhadap meningkatnya rasa nasionalisme orang Papua. Itu kemudian beberapa kegiatan-kegiatan olahraga lainnya, dan tentu apa yang berkembang akhir-akhir ini tentang KLB ya, kita pemerintah dalam posisi tidak ikut campur, apalagi intervensi dalam pelaksanaan KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI, karena itu menjadi ranah PSSI. Silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan. Jadi kita juga mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Tadi juga Pak Presiden menanyakan tentang persiapan venue-venue yang sebentar lagi akan direnovasi, karena kan FIFA mau supaya semua venue utama maupun lapangan-lapangan latihan itu harus direnovasi, diperbaikilah, tetapi tidak mayor dan itu minor saja. Kamis 3 November di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet dengan sejumlah menteri dan pihak terkait. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah mengikuti rapat, dalam keterangannya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden menjelaskan pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang. Menurut Sri Mulyani Indrawati, kenaikan tarif cukai hasil tembakau tersebut pada golongan sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret putih mesin, serta sigaret kretek tangan akan berbeda sesuai dengan golongannya. Lebih lanjut, Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden minta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada cukai hasil tembakau, melainkan juga rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya.
Dalam keputusan hari ini, Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan, maka 10% tadi akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok dari mulai sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri. Rata-rata 10% nanti akan ditunjukkan dengan SKM 1 dan 2 yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75. SPM 1 dan SPM 2 naik di 12 hingga 11%, sedangkan SKT 1, 2, dan 3 naik 5%. Kenaikan ini akan berlaku untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024 akan diberlakukan kenaikan yang sama. Selain kenaikan dari cukai rokok atau hasil tembakau, hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15% untuk rokok elektrik dan 6% untuk HPTL. Dan ini berlaku selama setiap tahun naik 15% selama 5 tahun ke depan. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai guna mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok. Sri Mulyani berharap kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat. Selain Sri Mulyani Indrawati, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat kabinet tersebut seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Kesehatan Budi Gunati Sadikin. Kamis 3 November masih dari Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden menerima ketua dan anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Menko Polhukam yang juga ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan setelah bertemu dan berdiskusi dengan Presiden menjelaskan pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh bangsa yang dipilih berdasarkan usulan masyarakat dan telah melalui sejumlah proses seleksi. Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi setelah berdiskusi dengan pihaknya dengan Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan memutuskan tahun ini memberikan 5 gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan. Kelima orang tersebut adalah 1. Dr. H.R. Soeharto. Beliau ini diusulkan dari Jawa Tengah, dan beliau adalah pejuang yang dulu ikut bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan, bahkan menjadi dokter. Beliau juga sampai beberapa saat sesudah kemerdekaan bahkan ikut pembangunan Departemen Store Syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta, serta salah seorang pendiri berdirinya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua adalah KGPAA Paku Alam 8. Beliau adalah raja dari Kabupaten Paku Alaman dari tahun 1937 sampai 1989, yang jasanya antara lain adalah bersama Sultan Hamengkubuwono IX dari Kerajaan atau Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh seperti sekarang. Perlu diketahui bahwa pada saat Indonesia merdeka, Keraton Yogyakarta dan Pakualaman ini adalah daerah otonomi khusus dari Kerajaan Belanda. Sehingga ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, sebenarnya
secara yuridis Kerajaan Jogja dan Pakualam itu tidak termasuk di dalam apa yang diklaim sebagai republik semula, tapi sehari sesudah itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari republik ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946. Ini Paku Alam 8 pernah menjadi wakil gubernur ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ada di Jakarta dengan tugas-tugas sebagai pejabat negara. Lalu yang ketiga, Dr. Raden Rubini Nata Wisastra. Beliau diusulkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Beliau adalah juga dokter seperti Dr. Soeharto tadi, menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling di saat-saat kemerdekaan. Bahkan beliau bersama istrinya sampai dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, kemudian nih Haji Salahuddin bin Talabuddin. Haji Salahuddin bin Talabuddin ini adalah diusulkan pahlawan nasional dari Maluku Utara, di mana beliau selama 32 tahun berjuang melalui perjuangan dengan semboyan hidup Islam, hidup Syarikat Islam, hidup Republik Indonesia, yang kemudian ikut membangun negara ini berdasar negara kesatuan yang inklusif berdasarkan Pancasila. Beliau pernah dibuang ke Bovendigul tahun 42 dan juga dibuang ke Sawah Lunto tahun 1918 sampai 1923. Itu tadi Haji Salahuddin bin Talabuddin dari Maluku Utara. Kemudian berikutnya adalah Sanusi, Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Ini Kiai Ahmad Sanusi adalah salah satu yang belum mendapat gelar pahlawan nasional, padahal beliau adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan bersama Bung Karno dan Bung Hatta, dan beliau juga sebagai tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila. Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah, lahirlah ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan 7 kata di Piagam Jakarta. Pada kesempatan itu, Mahfud MD mengatakan penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap 5 tokoh bangsa yang tahun ini mendapat gelar pahlawan nasional akan dilakukan pada hari Senin 7 November mendatang di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan gelar pahlawan nasional tersebut dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2022. Dalam pertemuan di Istana Bogor itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, Mahfud MD antara lain didampingi oleh anggota Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan seperti Anhar Gonggong serta Hasan Wirayuda. Rabu 2 November usai meninjau dan menyaksikan pameran Indo Defense 2022 Expo dan Forum di Jakarta International Expo, Presiden Jokowi mengungkapkan 17 kepala negara mengkonfirmasi kehadirannya pada KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang di Provinsi Bali. Menurut Presiden Jokowi, kehadiran 17 hingga 18 kepala negara maupun pemerintahan adalah sebuah angka yang sangat banyak di tengah kondisi dunia saat ini. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan 3 kepala negara yang belum mengkonfirmasi kehadiran pada KTT tersebut. Tinggal 3 yang belum. Nanti akan saya telepon untuk mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau. Tetapi untuk angka 17-18 itu sudah sebuah angka yang sangat banyak sekali. Di dalam keadaan normal pun angka 18, angka 17 sudah banyak sekali.
artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita. Senin 31 Oktober masih terkait dengan persiapan KTT G20, Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta menerima Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang melaporkan persiapan KTT G20 di Bali 15 hingga 16 November mendatang. Setelah bertemu dengan Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya mengatakan secara keseluruhan persiapan penyelenggaraan KTT G20 sudah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan hingga saat ini konfirmasi kehadiran para pemimpin G20 sangat tinggi. Selain itu, Menlu Retno juga menjelaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi masih akan terus digelar dalam waktu dekat untuk memastikan segala persiapan penyelenggaraan KTT G20 berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa tadi saya sampaikan selain kegiatan KTT, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden, termasuk permintaan untuk pertemuan bilateral. Nah, banyaknya pertemuan ini kita sikapi dengan sangat baik karena ini menunjukkan antusiasme dan harapan terhadap G20 ternyata masih sangat tinggi. Jadi keinginan negara untuk melakukan engagement satu sama lain juga masih sangat tinggi dan itu sekali lagi kita patut syukuri. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan Presiden Jokowi akan menghadiri KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja tanggal 10 hingga 13 November mendatang. Kemudian Presiden Jokowi dijadwalkan akan tiba di Bali pada tanggal 14 November untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral sebelum memulai secara resmi KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Rabu 2 November, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat kabinet terbatas itu membahas tentang angkutan massal perkotaan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat dengan Presiden dalam keterangan pers kepada wartawan menjelaskan Presiden Jokowi menekankan tentang pentingnya angkutan massal perkotaan. Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri. Dalam catatan bahwa kerugian secara kumulatif apabila angkutan massal itu tidak dilakukan, paling tidak terdapat kerugian 100 triliun dalam masa 1 tahun. Oleh karena itu cukup beralasan untuk dilakukan intensifikasi angkutan massal di semua kota. Bahwa satu angkutan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI adalah satu kota yang paling representatif untuk digunakan sebagai contoh karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjelaskan dalam rapat kabinet itu dirinya juga melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang perkembangan pembangunan MRT di Jakarta. Dan kita tahu semuanya perkembangan global yang perlu disikapi oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden RI. Catatan Presiden RI. Selasa 1 November di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2022 yang diserahkan oleh Ketua BPK Ismayatun. Anggota 1 BPK Nyoman Adi Suryatnyana usai diterima Presiden antara lain mengatakan pertemuan itu membahas mengenai rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan kementerian, lembaga, dan BUMN. Kami dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
hadir dalam penyerahan IHPS 1 tahun 2022. Jadi yang kami sampaikan tadi terkait beberapa masukan-masukan dan pandangan-pandangan dari kami, rekomendasi dari kami terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, BUMN. Masukan kepada pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan BPK didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Rabu 2 November, Presiden meninjau dan menyaksikan pameran Indodefense 2022 Expo dan Forum di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meninjau pameran mengapresiasi kegiatan itu sebagai ajang promosi bagi produk peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Menurut Presiden, pameran itu penting untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Dan juga yang paling penting adalah tadi saya sampaikan ke Pak Menhan, pentingnya kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Dan kita tahu semuanya perkembangan global yang perlu disikapi oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Karena kita tahu indikasi anggaran pertahanan di negara-negara NATO di Timur Tengah dan juga di Asia Timur ini ada kecenderungan naik sangat drastis, serta kemunculan teknologi-teknologi militer yang baru ini juga perlu kita ikuti bersama. Presiden Jokowi dalam kesempatan itu didampingi sejumlah pihak seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI, Kapolri, serta para kepala staf TNI. Jumat 4 November, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Mojokerto, Presiden antara lain meninjau tanaman tebu dan berdialog dengan para petani tebu. Presiden Jokowi menegaskan jika Indonesia bisa menyiapkan lahan seluas 700.000 hektar untuk tanaman tebu, maka pada 5 tahun ke depan akan mandiri bahkan swasembada gula. Menurut Presiden, pemerintah akan menyiapkan 700.000 hektar lahan tersebut. Namun demikian, saat ini baru terwujud sekitar 180.000 hektar. Luasan lahan tersebut menurut Presiden Jokowi akan tersebar di beberapa provinsi. Disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700.000 hektar, kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Dan akan saya siapkan yang 700 itu. Sekarang baru dapat 180.000 hektar. Kita butuhnya 700.000 hektar akan saya siapkan. Selain itu, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Mojokerto, Jawa Timur, secara resmi juga memulai program bioetanol tebu untuk ketahanan energi. Presiden Jokowi berharap program tersebut dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas hasil produksi tebu di tanah air. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja itu diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri ESDM. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal serta Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.